Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus tinggal dalam kami, dan kami pun mengambil bagian dalam alamiah ilahi, dan memiliki standar yang sesuai dengan rencana-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan pagi hari ini, keturunan Set puas dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Tanggal 2 Februari. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Setelah Henok diangkat ke surga, anak-anak manusia yang menentang penyembahan kepada Allah menjauhkan anak-anak Allah. Ada dua golongan di dunia saat itu, dan akan selalu demikian. Para penyembah Allah menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah. Keturunan Set pergi ke pegunungan, dan di sana mereka membuat rumah yang terpisah dari anak-anak Kain. Di sini, di rumah-rumah pegunungan mereka berpikir untuk melindungi diri mereka dari kejahatan dan penyembahan berhala yang merajalela dari keturunan Kain. Namun setelah nasihat dan pengaruh Henok disingkirkan dari mereka mulai bersatu dengan keturunan Kain. Di sini saya ingin menanamkan dalam benak Anda bahwa selalu ada dua pihak. Mereka yang berdiri sebagai penjaga setia bagi Allah, dan mereka yang menentang Allah. Allah memiliki ujian dan cobaan bagi setiap jiwa yang hidup di muka bumi. Selalu ada saksi yang berdiri setia kepada Allah sebagai wakil kebenaran Allah, dan mereka yang menentang Allah, wakil pemerintahan setan. Merupakan hak istimewa bagi semua yang menyaksikan kedua pihak ini untuk memilih pihak mana yang akan mereka ikuti. Keturunan Set boleh saja telah menjaga integritas mereka di hadapan Allah, dan mereka boleh saja telah memberikan pengaruh yang menyelamatkan kepada penduduk dunia zaman Nuh. Tetapi sebagai gantinya, mereka mulai bersatu dengan kerusakan universal yang merajalela di lembah-lembah. Para penyembah Kain membenci segala sesuatu seperti persembahan korban yang melambangkan anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Di sini kita melihat kedua pihak berdiri tegak di zaman yang merosot itu. Tidak semuanya rusak, tidak semuanya setia. Hukum Allah diinjak-injak oleh para penyembah Kain. Mereka adalah penyembah berhala. Mereka menyembah makhluk ciptaan dan bukan Sang Pencipta. Keturunan Set mengakui kuasa dan pemerintahan serta hak Allah yang hidup untuk memerintah. Allah telah menanggung kejahatan dan kejahatan ras yang berumur panjang itu sampai Ia menyatakan bahwa Ia tidak akan menanggung mereka lagi. Ia mengutus para malaikatnya kepada Nuh untuk memberitahukan kepadanya tentang tujuannya berkenaan dengan para penghuni dunia lama. Pemberita kebenaran yang setia itu, dalam kurung Nuh, menyatakan pekabaran kepada para penghuni bumi bahwa 120 tahun akan menjadi akhir masa percobaan mereka. Diambil dari manuskrip
86 tahun 1886. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini merupakan sambungan dari kisah Set dan keturunannya dalam renungan pagi tanggal 1 Februari 2025 kemarin. Perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan tentang keturunan Set. Dalam halaman 39 paragraf 2 dikatakan, keturunan Set pergi ke pegunungan, dan di sana mereka membuat rumah yang terpisah dari anak-anak Kain. Di sini, di rumah-rumah pegunungan mereka berpikir untuk melindungi diri mereka dari kejahatan dan penyembahan berhala yang merajalela dari keturunan Kain. Namun, setelah nasihat dan pengaruh Henokh disingkirkan dari mereka mulai bersatu dengan keturunan Kain. Saudaraku dalam Tuhan, tempat tidak menjamin kehidupan kerohanian kita aman. Keturunan Set tinggal di gunung dengan tujuan memisahkan diri dari pengaruh keturunan Kain, tetapi lama-kelamaan keturunan Set turun gunung. Bukan keturunan Kain yang naik gunung, tetapi keturunan Set yang turun gunung, turun standar. Ini bukan karena tempat, tetapi karena orang-orangnya. Keturunan Set tergoda dengan perempuan-perempuan cantik, keturunan Kain, dan bahkan menikah poligami. Sementara Yesus tinggal di Nazaret, kota yang jahat, tetapi hidup kudus di hadapan Allah. Karenanya, meski tempat punya peranan dalam pertumbuhan kerohanian kita, tetapi fokus utama adalah diri sendiri. Sebab jika diri bergantung sepenuhnya pada Allah, maka tidak akan jatuh dalam godaan meski tinggal di tempat yang jahat. Kemudian dalam halaman 39 paragraf 4 renungan pagi hari ini berkata, keturunan Set boleh saja telah menjaga integritas mereka di hadapan Allah, dan mereka boleh saja telah memberikan pengaruh yang menyelamatkan kepada penduduk dunia zaman Nuh, tetapi sebagai gantinya, mereka mulai bersatu dengan kerusakan universal yang merajalela di lembah-lembah. Inilah dasarnya renungan pagi hari ini diberi judul, keturunan Set puas dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Sebab standar kehidupan keturunan Set sudah turun dan menyatu dengan kerusakan keturunan Kain. Inilah penyebabnya Allah menarik rohnya dan air bah melanda. Kejadian 6 ayat 2 dan 3 berkata, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan karena kehidupan keturunan Set semakin merosot karena kawin campur dengan keturunan Kain, maka besarlah kejahatan manusia. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 melanjutkan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Karenanya Tuhan akan menghapuskan manusia yang telah Allah ciptakan dengan mendatangkan air bah. Tetapi Kejadian 6 ayat 8 berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari begitu banyak manusia di zaman itu, Tuhan Allah melihat Nuh hidup sebagai orang yang benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Itu sebabnya Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera untuk dia dan keluarganya. Di tengah-tengah kemerosotan yang universal, masih ada umat sisa yang tetap setia. Inilah yang terjadi di zaman dahulu, dan inilah yang terjadi sekarang. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 3 Januari
tahun 1878, paragraf 2. Alamiah manusia yang tidak diperbarui oleh kasih karunia tidak berubah pada zaman kita dari apa yang ada pada zaman Nuh. Kristus telah mengatakan keadaan yang sama akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua, seperti yang terjadi sebelum air bah. Pada zaman Nuh, manusia mengikuti imajinasi hati mereka sendiri, dan hasilnya adalah kejahatan dan kefasikan yang tak terkendali. Keadaan yang sama akan terjadi pada zaman dunia ini. Dan hal ini Alkitab telah terlebih dahulu nyatakan dalam Matius 24 ayat 37 yang berkata, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Nah, perhatikan yang ditandai warna kuning yang berkata, alamiah manusia yang tidak diperbaharui oleh kasih karunia tidak berubah pada zaman kita dari apa yang ada pada zaman Nuh. Artinya, alamiah manusia di zaman Nuh dan alamiah manusia di zaman sekarang sama, yaitu alamiah kejahatan, kecuali diperbaharui oleh kasih karunia. Nah, apakah kasih karunia tersebut? Untuk membantu, kita baca kutipan berikut ini, Testimonies on Sabbath School Work, halaman 58, paragraf 1. Pertumbuhan dalam kasih karunia adalah kesaksian akan fakta bahwa Anda tinggal di dalam Kristus seperti ranting yang tinggal di dalam pokok anggur. Jika Anda tinggal di dalam Dia, Anda akan memiliki kuasa untuk membedakan kebenaran rohani, karena hal-hal rohani dapat dibedakan secara rohani. Artinya, ada hubungan kasih karunia dengan tinggal di dalam Yesus. Nah, bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus? Ingat selalu kutipan berikut ini yang terdapat dalam The Desire of Ages, halaman 676, paragraf 2. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Yesus artinya selalu menerima Roh-Nya Yesus yang disebut Roh Kristus. Karenanya kasih karunia itu sama dengan Roh-Nya Kristus. Kita diperbaharui hanya dengan menerima Roh Kristus, dan oleh Roh Kristus inilah alamiah kita diubahkan dari yang tadinya merosot oleh karena keturunan Set menjadi kembali sesuai dengan standar Allah. Sebab The Youth Instructor tanggal 30 Juni tahun 1862 paragraf 3 berkata, dalam Kristus keilahian dan kemanusiaan dipersatukan, dan satu-satunya cara agar manusia dapat menjadi pemenang adalah dengan menjadi bagian dari kodrat ilahi setelah terbebas dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Keilahian dan kemanusiaan dipadukan dalam diri orang yang memiliki Roh Kristus. Inilah standar yang sesuai rencana Allah tersebut. Apa yang Yesus miliki dapat menjadi bagian kita. Dalam Yesus, keilahian dan kemanusiaan bersatu, dan persatuan keilahian dan kemanusiaan tersebut dapat menjadi bagian kita, asal kita memiliki Roh Kristus. Jadi, meski keturunan Set sudah merusak rencana Allah dalam hidup mereka, namun oleh menerima kasih karunia ilahi, yaitu tinggal dalam Yesus, dalam hidup kita, oleh kehadiran Roh-Nya, maka kita dapat dipulihkan kepada standar sesuai rencana Allah, yaitu turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua. Di dalam Yesus, kita dapat mencapai standar sesuai rencana Allah dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan saat Yesus datang kedua kali, kita semua layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini.
Kehidupan manusia sejak kejatuhan Adam dilanjutkan lagi dengan kejatuhan keturunan Set membuat kehidupan manusia merosot, tidak sesuai dengan rencana Allah. Dan karenanya perlu ada solusi agar keadaan manusia dipulihkan kembali kepada standar yang sesuai rencana Allah. Dan untuk itu, penting bagi kami untuk menerima kasih karunia yang Allah karuniakan dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab roh anak-Mu lah kasih karunia itu, agar kami tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kami, maka persatuan kemanusiaan dan keilahian menjadi bagian kami. Kami pun dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, khususnya menerima karakter-Mu ya Bapa. Dan sebagaimana kami bertumbuh hari demi hari hingga pada akhirnya didapati sempurna saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.